Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Setiawan dengan NIM 114230085 dari TL23. Di sini saya akan menjelaskan dari acara hasil acara 8, yaitu pemodelan 3D. Jadi, yang pertama kita akan menggunakan aplikasi Global Mapper. Nah, selanjutnya kita bisa memasukkan data dari tebing galaksi yang sudah diberikan. Di sini kita bisa open saja. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, setelah seperti ini, kita bisa menggenerate si konturnya. Di sini kita bisa ke file, lalu kita bisa ke generate kontur. Di sini kita kontur intervalnya jadikan satu. Oke, lalu untuk counter bond-nya, kita gunakan yang Global Projection UTM. Saat ini, kita bisa klik OK. Kita tunggu terlebih dahulu sampai konturnya sudah ada. Nah, maka akan jadi seperti ini. Setelah seperti ini, kita bisa klik di sini, lalu kita bisa nge-export. Itu ekspornya dalam bentuk save file. Ini export save file, kita klik. Lalu untuk export bond-nya, kita bisa ke Global Projection UTM ini. Untuk file selection-nya, untuk di export line, kita bisa select untuk bisa naruh file di mana. Untuk di sini, oke, di sini kita bisa save. Oke, ini kita klik OK. Nah, setelah seperti ini kita bisa langsung pindah aja ke aplikasi AppScenes. Nah, jadi di sini setelah di aplikasi AppScenes, kita bisa klik kanan di scene layer-nya, kita bisa ke properties, lalu kita pilih sesuai zonanya, yaitu zona WGS 1984 UTM 49 zone. Kita bisa apply, lalu OK. Seperti ini bisa kita klik lagi, klik kanan bisa nge-add data, lalu kita masukkan data yang tadi dan juga data si DEM-nya. Oke, di sini kita bisa add, kita tunggu. Oke, selanjutnya kita menambahkan data yang kontur tadi. Nah, ini kita bisa add, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, maka akan jadi seperti ini. Medium diamnya kita klik kanan, lalu kita bisa ke properties. Di sini kita bisa ke base height. Lalu di sini kita ubah ke floating on the surface, lalu di sininya kita bisa ubah ke si diamnya. Lalu untuk di layout offsetnya kita ubah menjadi satu. Oke, di sini kita bisa klik apply, lalu klik OK. Selanjutnya kita lanjutkan juga buat yang medium ortho dan juga si konturnya. Kita ke base lagi, lalu kita ubah ke floating untuk elevation from surface-nya. Di sini kita ubah lagi, klik add, lalu di sininya kita ubah layout ini jadi satu. Kita bisa klik apply dan juga OK. Selanjutnya untuk konturnya juga sama, bisa kita ubah properties. Di sini kita ke base height. Sini sama elevation from surface-nya kita ubah ke floating. Di sini kita klik, lalu kita ke dem ini, add, dan jangan lupa layout ini diubah ke satu. Setelah ini kita bisa klik apply, kita tunggu terlebih dahulu, dan kita bisa klik OK. Nah, setelah seperti ini kan nggak ada. Itu kita bisa zoom to layer aja. Sini kita klik kanan, lalu kita zoom to layer. Nah, maka akan jadi seperti ini. Di sini kita bisa ngubah dulu si konturnya menjadi warna electron gold. Di sini kita ubah, kita jadikan yaitu electron gold. Kita bisa klik OK. Nah, maka akan bisa jadi seperti ini. Maka akan jadi seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita bisa ke katalog sini. Nah, di sini kita cari yang data kita tadi. Nah, ini kita bisa klik sini, lalu kita bisa tambahkan misalnya di dapat video. Kita bisa menambahkan, kita bisa new, lalu kita bisa klik yang save file. Di sini kita bisa beri nama yaitu batas administrasi. Selanjutnya untuk fitur type-nya kita ubah ke polygon. Oke, jangan lupa untuk koordinat sistemnya diubah.
itu menjadi 49. Kita klik OK. Setelah ini kita bisa OK. Nah, seperti ini kita bisa tarik ke bagian sini. Nah, seperti ini kita bisa lanjut, yaitu kita di sini klik kanan, kita bisa ke edit feature, kita start editing. Di sini untuk mendigitasi wilayah mana yang ingin jadi balas administrasi kayak gitu. Bisa kita tunggu terlebih dahulu. Di sini kita bisa continue. Sini bisa langsung saja. Misalkan di sini, misalkan udah kita bisa klik 2 kali. Lalu setelah itu kita akan mengubah kayak tadi, sama kayak tadi, di base rate-nya jadi 1, sama seperti kayak gitu. Nah, selanjutnya, setelah itu kita bisa lanjut, kita ke aplikasi Global Mapper lagi, kita bisa ke Open Data lagi. Sini kita masukkan data yang acara 2 sebelumnya. Kita masukkan, kita open. Di sini kita oke aja. Kita oke, kita tunggu. Nah, akan jadi seperti ini. Selanjutnya sama kayak tadi, kita bisa ke file, lalu kita bisa nah, selanjutnya kita bisa ngeklik di export raster and elevation data ini. Kita klik ke bawah yang cari yang export XYZ grid. Kita bisa klik, lalu di sini kita bisa ke export bonds. Kita pilih yang node ini global projection. Lalu kita bisa ke draw box. Di sini kita pilih misalnya yang ini. Oke. Saat ini kita bisa klik OK. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut pindah ke aplikasi server. Nah, selanjutnya setelah seperti itu, kita bisa lanjut, kita ke file, lalu kita klik open, kita masukkan data dari yang tadi. Ini, sini kita bisa klik, lalu kita ke all file, kita masukkan yang data XYZ tadi, kuantum hubungan XYZ. Kita open, kita tunggu, nah seperti ini, kita bisa langsung klik OK. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, setelah seperti ini, kita bisa lanjut saja langsung ke file, kita bisa save as. Sini kita ubah save as-nya menjadi BLN Golden. Nah, di sini kita bisa ubah BLN. Bisa save, kita tunggu. Selanjutnya kita bisa ke load, lalu kita bisa klik kita ke data. Nah, di sini kita pilih yang BLN tadi. Klik open. Sini kita pastikan untuk X-nya yaitu kolom A, Y kolom B, dan Z-nya kolom C. Setelah itu kita bisa langsung klik OK aja. Sini kita bisa close. Nah, saat ini kita bisa klik OK. Lalu di sini bisa kita close aja. Setelah seperti ini, kita bisa ke plot, lalu kita ke page setup. Jadi A3. Ini kita bisa klik OK. Nah, maka kan jadi seperti ini. A3.
Setelah itu kita bisa ke map, baru kita bisa new. Itu kita bisa ke sini, kita bisa klik map, ke new, lalu kita bisa ke yang contour map. Sini kita bisa klik yang pilih yang BLN tadi, kita bisa open. Nah, jadinya seperti ini. Sini kita bisa atur ke bagian kanan sini. Lalu kita bisa sesuaikan aja. Nah, setelah seperti ini kita bisa langsung klik aja di right axis ini. Di sini untuk generalnya kita bisa untuk labels, untuk angel degrees-nya kita bisa ke 180 aja. Lalu di sini untuk font properties-nya bisa kita ubah itu menjadi Times New Roman. Oke, untuk warna dan size-nya udah seperti itu aja. Lalu kita bisa lanjut ke left axis. Sini bisa kita ubah menjadi 0. Oke, saat ini jangan lupa untuk fontnya diubah menjadi Times New Roman. Oke, lanjut. Untuk top axis-nya kita biarkan saja. Sini kita bisa ubah Times New Roman. Untuk bottom axis-nya juga itu jadi Times New Roman. Kita bisa klik. Oke, kita lanjut ke yang kontur sini. Bisa kita klik. Lalu di sini kita bisa ubah. Sini kita ubah warnanya jadi warna orange. Oke, selanjutnya kita bisa ke levels. Di sini untuk interval konturnya bebas. Kalau di sini saya 20. Selanjutnya untuk yang major contour di sini kita bisa klik. Kita ubah warnanya menjadi warna orange. Selanjutnya yaitu 0,5. Dan untuk yang minornya bisa kita ubah warnanya juga jadi warna orange. Oke, nah, oke. Setelah seperti ini kita bisa klik di bagian petanya, kita klik kanan, kita bisa add, itu kita bisa nge-add profile. Nah, di sini kita tarik dari satu ujung ke ujung ya. Misal dari bagian sini ke sini. Oke. Nah, maka bentuknya tuh kayak gini. Selanjutnya di sini kita ubah namanya itu menjadi contoh topografi. Oke. Sini untuk fontnya kita ubah. Ini Times New Roman. Oke, untuk size-nya mungkin 14, oke. Saat itu kita bisa lanjut. Sini bagian properties, untuk file propertiesnya ini kita bisa ubah untuk solidnya menjadi misalnya layout vertikal. Mungkin untuk warnanya bisa terserah, menyesuaikan aja. Seperti ini. Kalau contoh seperti ini, kita oke aja. Selanjutnya kita bisa menambahkan teks.
Kalau ini di sini itu simbol A yaitu setan dari A ke B. Sini kita ubah bentuknya times filament. Lalu sininya kita bisa ke 12 12. Oke, 12 times filament. Oke, maka akan jadi seperti ini. Selanjutnya saat ini kita bisa klik di bagian new 3D surface. Kita masukkan yang data tadi, kita open. Nah, ini menunjukkan data 3 dimensinya. Bisa kita sesuaikan aja. Tahu di mana. Saat ini oke, kita bisa klik Z axis. Kita ke bisa level selalu untuk angle-nya saya sesuaikan aja. Oke, di sini untuk ininya bisa kita ubah jadi time filament. Size-nya tetap 10. Oke, sini bisa menyesuaikan aja. Selanjutnya untuk select axis kita bisa klik kanan, lalu kita klik lalu kita ke general, lalu syllabusnya sini bisa kita ubah untuk fontnya menjadi Times New Roman. Oke, saya tetap 10. Bottomnya juga bisa kita ubah itu menjadi sini kita ubah menjadi Times New Roman. Oke, yaitu 10. Oke. Oke. Selanjutnya kita bisa ngeklik si 3D surface ini. Lalu untuk si material colornya bisa kita ubah itu menjadi rainbow. Nah, di sini kita bisa klik, kita sesuaikan. Sekarang ini menjadi hijau. Oke. Selanjutnya setelah ini kita bisa di general ini kita show color ini dia menunjukkan dari si ketinggian-ketinggian dari warna tersebut. Oke, selanjutnya kita bisa ke bawah. Oke.
Lalu di sini bisa lihat di sini kita bisa show base. Tipenya bisa kita ubah warnanya. Bisa ubah menjadi brown. Ini oke. Seperti ini kita bisa klik di map, klik kanan, kita bisa add, kita bisa nge-add contour. Kan kita open. Di sini ada contour sini. Selanjutnya setelah terbentuk seperti ini, kita bisa lanjut saja di sini di map, kita klik kanan, lalu kita bisa ke add, yaitu satu grid vector layer, contour balance ini kita open. Nah, di sini kayak menunjukkan pergerakannya seperti itu. Di sini oke. Setelah seperti ini, kita bisa lanjut beri nama, yaitu kita klik ini sampai sini. Oke, jangan lupa jadi 12 misal. Di sini kita bisa klik OK. Oke, saat ini kita bisa langsung save aja. Kita bisa ke file, bisa save as. Di sini kita bisa beri nama. Oke, di sini kita ubah. Di sini kita bisa langsung save. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.